Apa kok awasi aku terus nonton padahal Nggih, bapak kan cuma lewat gitu loh. lewat. Nggih. Nggih. Terus kedua kemarin pas saya puasa gitu Pak, Nggih. itu kan saya kan baru pulang kerja gitu loh, makan kan makan tapi di dapur gitu loh, Nggih. marah Marah. dia lihat saya makan, Oh, itu omongnya udah ngantor gitu. kantor nggih. Iya. Ya karena ada fase di mana dia ternyata bohong. Dia Hmm, bilangnya minum obat tapi ternyata dia bilang nggak minum obat karena merasa sudah sembuh. Kan berapapun dosis yang diukur, kalau dokter bilang seminggu sekali misalnya atau seminggu 2 kali, ternyata seminggu itu belum nggak, akhirnya kan nganu apa ini lagi kambuh lagi kan gitu. tapi nanti ya habis kontrol ini biasanya minum obat tuh setiap hari atau seminggu berapa kali? Nanti tergantung dari dokter yang terakhir nanti, karena ini gejalanya kan gejala meningkat. Dalam artian kan kalau gejala kambuh itu menurun, otomatis kan dosisnya dikurangi. Kalau ini kan termasuk dia sudah bohong nggak mau minum obat kayak gitu kan, berarti kan dia meningkat toh. Meningkat, ya. Otomatis nanti obatnya pasti akan ditambah Tambah. dosisnya dan waktunya gitu. Jadi sementara ini tadi sudah tak warning, pokoknya Mas janji disaksikan loh sama Pak siapa yang rambutnya panjang tadi. Pokoknya ini Bapak ini siap untuk bondo. Saya juga udah bawa tali nih sampai ansar lah gitu aja. Untuk poin. Saya udah bawa suntikan 2. Hari ini kalau kamu nggak mau tak suntik juga, tak bawa langsung ke rumah sakit. Saya bilang begitu. Ternyata dia mau nawari. Suntik saya aja Pak, nanti biar saya tenang, besok tak kontrol. Saya pengen kamu daftar sekarang, tak lihat, saya bilang gitu. Langsung dia, ya Pak, daftar online gitu. Ternyata masih ingat sama saya. Masih. Ampun Pak, ampun saya dibawa ke karantina, nggak mau saya Pak. Nggak apa-apa kalau asal kamu mau kontrol, saya bilang gitu. Biar ketemu sama dokternya. Ternyata kalau ketemu sama dokter, dia itu juga nggak bercerita, nggak curhat. Soalnya orang-orangnya juga introvert ya Pak? Introvert. Jadi ya? kalau misalnya ditanya sama dokternya tidak ada apa-apa lah, kan dokternya juga nggak bingung gitu lah. Besok udah tak ajari tadi, Dek Cahyo, Mas Cahyo, nanti kalau ditanya sama dokter keluhannya apa, bisa tidur atau tidak, oh tidak bisa tidur, bilang saya itu males kegiatan, kalau ditolongin mintain tolong sama bapak ibu bilangnya iya tapi nggak dilakukan, bilang aja tidak dilakukan. Saya bilang begitu. Nanti malah ada solusi itu dari Bu Dokter, saya bilang begitu. Pak, Bu Dokter atau Pak Dokter, saya ada bayang-bayang, ada rasan-rasan, masih ada rasa curiga, pripun iki jenengannya paranoid misalnya. Saya tak jelasin tadi. Skizofrenoid. Oh, itu namanya paranoid ya Pak. Kita jelaskan begitu. Biar nanti dia mulai pelan-pelan terbuka. Karena kan kalau nggak terbuka otomatis kan nggak keudar gitu masalahnya. Nah besok mudah-mudahan sesuai dengan janjinya, saya kebetulan tidak keluar kota kemana-mana khusus untuk mantau 2 hari ini. Hari ini sampai besok Senin besok ternyata dia nggak kontrol, nggak mau minum obat, langsung nggak ada tawar-menawar lagi. Ini kan tetap hargai dulu kan, masih diajak komunikasi, masih mau gitu. Makan dulu ya sementara ya Mas. Mudah-mudahan nanti Gusti Allah nolong, kemudian nanti membantu. Dulu pernah kalau nggak salah saya dari Rumah Sakit Jiwa Semarang, kemudian kan di panti, ke panti saya udah tak daftarkan, kemudian ternyata nggak minat. Ini gini ya, ini saya itu ya sama keluarga itu loh, pengen direhab itu Mas saya. Gaji itu apa? Ada kegiatan daripada di rumah Pak, main HP, tidur gitu. Soalnya juga teman-temannya juga udah jarang, udah nikah semua gitu. Pengen ikut Pak Santo aja gitu loh. Gitu. Jadi kegiatan di sana. Nah ini kebetulan ada, ini info saja. Nah di panti saya itu kan sekarang baru sebagiannya dibuat untuk sekolah rakyat. Nah tapi nggak apa-apa dicoba dulu nanti. Kalau misalnya memang yang penting ini dulu Mas, masa daruratnya ini kan tak suntik dulu, ya kan. Kemudian Senin besok kontrol, minum obatnya teratur kan stabil. Tak bawain formulir lagi, kayak ngulang. Kan dulu sudah tak panggil kan. Kemudian pas mau masuk udah keliling-keliling, saya nggak mau katanya gitu kan. Nah besok otomatis tak paksa aja sedikit. Nanti kalau sudah sembuh, sudah pulih, sudah kontrol rutin, gimana Cahyo kalau kamu latihan rehabilitasi di Magolaras misalnya, tak kasih dari formulir nanti.
gitu. Biar ada kegiatan. Kegiatan gitu daripada di rumah terus. Iya, nggih. Dulu habis wisuda tuh udah pernah kerja juga Pak. Maksudnya bikin artikel gitu loh. Punya artikel, artikel terus sekarang kan kalah sama YouTube gitu loh. Ya udah berhenti itu. Berhenti. Nah, tapi ET-nya juga bagus dia. Oh, gitu. Nggih. Berarti udah lulus ya? Iya, udah lulus 2017. Nggih. Berarti ini kan tahapannya sudah tak sontek dulu dari dokter Kudus tadi saya konsultasinya. Kemudian hari Senin besok kontrol, obatnya mudah-mudahan nanti ditambah dan rutin. Nah, sembari nanti saya perharinya tak tanya apa seminggu sekali tanya kondisinya perkembangannya seperti apa, stabil, nanti formulirnya tak bawa ke sini. Tak untuk lagi berarti pemberkasan baru. Entah nanti pemanggilannya kapan kan nanti tak infokan begitu. Ada kegiatan lah ya. Ya tak upayakan Mas nanti jalannya bagaimana. Gitu dulu ya sementara ya Mas ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang, terutama besok pagi penentuannya. Kalau misalnya dia kontrol mau, minum obat mau, berarti kan nggak tak eksekusi untuk bawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya besok tidak mau, saya langsung datang. Sore atau malam lah, jam-jam berapa. Kabari. Di foto kalau perlu ada fotonya bahwa di rumah sakit posisi kontrol gitu, kan saya tenang juga. Gitu. Nanti biar sama bapak atau ibu gitu. Ada bapak ibu ya. Dari ibu yang sudah juga sama dokternya gitu, pasti keadaan di rumah seperti apa kan. Biasanya kan omongan dari saya sama ibunya kan bisa beda gitu. Biar saling cocok-cocokan toh. Itu saya mohon pamit, mudah-mudahan nanti Mas Cahyo pulih, kerja bisa tenang, gitu kan harapannya gitu. Itu ya Mas ya. Oke Mas, off.